Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada, alhamdulillah hari ini 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan 21 Oktober 2021. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama beribadah kepada dirinya, mendekatkan dengan segala macam ibadah yang Allah tetapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan antum hari ini barangkali ada yang puasa Senin, Kemis, atau yang puasa Ayamul Bid, yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah antum. Dan barangkali juga di antara antum ada yang bersedekah, melakukan apa saja berkenaan dengan ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah antum semuanya. Ikhwan sekalian, hari ini kita akan kaji satu hadis berkenaan dengan akibat kezaliman, yaitu sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar dan muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu, kezaliman itu zulumat yaumal qiyamah." Yaitu kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hadis yang singkat ini berisi peringatan keras dari perbuatan zalim dan tentu anjuran untuk melakukan sebaliknya. Apa sebaliknya daripada kezaliman? Yaitu keadilan. Keadilan. Perintah untuk berlaku adil Allah firmankan di beberapa ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu, amar Rabbi bil qisti. Tuhanku memerintahkan aku untuk berlaku adil. Kemudian itu di surah Al-A'raf. Di surah An-Nahl Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil. Di firman Allah yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kezalimannya, maka insya Allah mereka akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, maka sungguhnya iman adalah yang pokok dan seluruh cabang-cabangnya. Iman merupakan amalan batin maupun amalan yang zahir, yang nampak. Dan ini semua berkaitan dengan sikap yang adil. Yang lawannya adalah zalim. Yang lawannya adalah kezaliman. Fa'adil adil wa asluhu, yang paling adil, dan ini merupakan dari pokok dari segala sesuatunya, yaitu pengakuan dan ikhlas beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Serta keimanan dengan seluruh sifat dan asma Allah al-husna. Sifatullahil ula wa asma'ullahil husna. Sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Lalu dia beragama benar-benar sungguh-sungguh melakukan seluruh perintahnya, menjalankan seluruh
ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Nah, ini semua yang berhubungan dengan ya, lawan daripada kezaliman. Kezaliman sendiri dan yang paling besar kezaliman ialah asyirku billah. Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ini merupakan kezaliman yang paling besar. Dan Allah memberikan ancaman tidak akan mengampuni dosa atau pelaku dosa orang yang berbuat zalim, yaitu kesyirikan ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan dan mengampuni yang lebih rendah daripada itu semua. Jadi hati-hati, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang beribadah ya, bersemangat tapi tidak ada ilmunya. Lalu keliru di dalam beribadah, mencampur adukkan dengan kezaliman. Ya. Kezaliman menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan ridha Allah yang dia akan raih, akan tapi sebaliknya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang beribadah ke kuburan-kuburan, ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya, di hari-hari yang dianggap suci, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya pun tidak pernah mengajarkan kepada generasi penerusnya. Masalahnya ialah kita kadang-kadang ikut-ikutan ya, mengeramatkan sesuatu, beribadah di tempat yang justru murka Allah di sana. Na'udzubillah min dzalik, Bapak sekalian. Kadang-kadang kita beranggapan ya, berbuat baik dengan ya, beribadah mengikuti agama mereka, yaitu dengan alasan toleransi misalnya. Ini keliru. Toleransi itu adalah sama-sama memaklumi, bukan kita mengikuti ajaran mereka. Enggak, kita tidak boleh ikut ajaran mereka. Ya, justru kalau kita mengikuti ajaran mereka, kita secara tidak langsung melakukan kesyirikan, meyakini apa yang mereka yakini, ya, beribadah dengan apa yang mereka ibadahi, murka Allah ya, yang akan kita raih. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Inna syirka la dzulmun azim. Kemudian ya, ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kezaliman yang kedua kadang-kadang ialah tanpa kita sadari ya, sikap kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu menambah ajarannya atau mengurangi ajaran-ajaran tersebut. Ya. Padahal ya, ketika kita diperintah untuk ya, mengembalikan hak-hak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu beriman kepadanya dan mencintainya, mendahulukan seluruh kecintaan kita, ya, yaitu kita harus posisikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, makhluk orang pertama yang harus kita cintai daripada yang lainnya. Ya. Dan berupa apa? Taat kepada seluruh apa yang diajarkannya. Kita realisasikan. Kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Menjauhi seluruhnya bid'ah-bid'ahnya yang dilarang, yang tidak diajarkan. Yang kita khawatir ini merupakan ya, kedzaliman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya, termasuk daripada kedzaliman yang besar.
Ya, karena tidak mengembalikan hak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hak untuk diteladani, hak untuk diikuti ajarannya, ya, direalisasikan seluruh perintahnya, dijauhi seluruh larangannya. Wama atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantau. Apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita ambil, kita realisasikan. Apa yang dilarang kita jauhi. Rasulullah SAW memerintah kita untuk mengerjakan sunnahnya, melarang kita untuk melakukan perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW berpesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari ajaranku, maka ajaran tersebut tertolak. Teman-teman sekalian, kita khawatir, ya, khawatir apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnah belum sama sekali kita lakukan, belum maksimal, belum ya kita sentuh. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya lawannya, yaitu bid'ah-bid'ahnya yang kita lakukan ini, Mas sekalian, sunnah-sunnahnya belum kita lakukan, apa bentuk cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Ya. Apa ya bukti bahwasanya kita ini mendahulukan beliau daripada ini? Kecintaan seseorang, ya, kepada makhluknya, pasti dia dengarkan perintahnya, dia dengarkan keinginannya, ya, dia berupaya, ya, untuk merealisasikan seluruhnya apa yang diperintahkannya, menjauhi seluruh apa yang dilarang. Mana bukti antum cinta kepada, ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Nah, ini teman-teman sekalian, seperti itu, ya, yang kita khawatirkan kezaliman kepada, ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antaranya, ya, di antara keadilan yang perlu kita lakukan setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kalau antum masih punya kedua orang tua antum, masih ada hidup bersama antum, di kesempatan antum untuk berbakti pada dirinya. Ya. Kalau masih ada yang tersisa, bahagiakan dia yang tersisa. Entah itu ayah antum yang masih hidup atau ibu antum yang masih hidup. Ya. Berikan waktu di seharian antum. Ya, luangkan waktu minimal sekarang itu menelponnya. Ya, video call, ya, bersama orang tua antum. Insya Allah memberikan kebahagiaan. Orang tua kita, teman-teman sekalian, ya, tidak berharap, ya, tidak terlalu berharap dengan apa yang, ya, kita berikan. Dia hanya ingin mendengarkan kita sehat, kita bahagia. Itu saja. Ya, doa, ya, kita ini insya Allah, ya, insya Allah, ya, apa doa mereka itu kepada kita, insya Allah, ya, akan kita dapatkan. Tapi doa kita kepada mereka, luas sekalian, belum tentu diterima. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikan kebahagiaan, ya, kepada mereka itu. Kemudian diantaranya juga silatul arham, ya, silatul arham, menyambung silaturahim kepada keluarga kita. Alhamdulillah kalau antum punya grup keluarga, grup dari saudara kandung, grup dari sepupu-sepupu, dari jurusan ayah, dari jurusan ibu, ya. Nah ini, ya, insya Allah, ikhwas sekalian, ya, janji Rasulullah SAW, man sarra ayyab suta rizqahu wa yansa'ala asarihi falyasir rahimah. Ya, siapa yang suka dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya atau dikenang ketika dia tidak ada, maka banyak-banyaklah silaturahim, menyambung silaturahim ini. Minta maaf kalau seandainya kita punya salah dengan saudara kita. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganjal di antara kita. Biasalah, namanya saudara. Tapi yang aneh kalau seandainya sampai meninggal.
ya, masih bermusuhan dengan saudaranya, saudara kandungnya lagi. Naudzubillah min dzalik, ya sekalian. Ini kezaliman. Kezaliman. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai antum lakukan. Akibatnya wallah antum tidak akan bahagia melakukan kezaliman hal yang seperti ini. Ya, wa ada'ul huququl ashab wal mu'amilin. Ya. Kemudian ya sahabat-sahabat di sekitar kita di masjid yang kita sholat 5 waktu. Ya, kita punya para sahabat di situ. Ya, sekali-sekali kita dapat rezeki berbagi bersama mereka, sekali-sekali traktir mereka. Ya. Sekali-sekali juga dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, entah itu mitra kerja kita, entah itu pegawai kita. Sekali-sekali menyenangkan mereka. Jangan sebaliknya menyakiti hati mereka. Na'udzubillah min dzalik wa sekalian rahimakumullah. Ya. Dan kalau kita menyakiti hati mereka, wallah ya tidak akan pernah ya lepas kita ini dari doanya mereka kepada kita. Dan ingat ya, dakwatul madlum ya, doa bagi orang yang pernah ya kita zalimi, na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak ada penghalang ya dirinya orang yang dolim, yang kita dolimi dengan Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya mereka membalasnya dengan doa yang buruk kepada kita, pasti akan kita terima. Akan terjadi pada diri kita. Ini kezaliman ibu sekalian yang harus kita hati-hati dan waspada. Berlaku adillah. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa minadul ya, yaitu berhubungan dengan kita, sikap kita kepada hubungan suami istri kita. Ya, qiyam kulli min az-zawjain bihaqqil akhar. Kita sebagai suami ya harus menyayangi istri kita. Ya, istri kita telah melayani kita luar dan dalam. Bahkan ya, tidak lepas doa mereka para istri ini kepada kita di sepanjang kegiatan kita, rutinitas kita. Ya, luar biasa mereka yang menyiapkan makanan untuk kita. Ya, kemudian merawat daripada anak-anak kita, mencucikan pakaian kita, semuanya. Ya, yang barangkali kalau seandainya pekerjaan daripada istri kita ini, kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tidak sanggup ya sekalian. Ini alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah pasangan hidup. Begitu juga sebaliknya para istri. Ya, antum sebagai istri, ya bagaimana mencintai suami antum? Suami antum setiap hari memikirkan ya kebahagiaan bagi keluarga antunna. Ya, antunna. Yang mana keluar ya berharap mendapatkan rezeki, tapi kadang-kadang ada saja halangan-halangan di luar rumah. Ada saja ya yang merintanginya. Dan ya, mereka para suami tetap sabar. Ya, tetap sabar. Yang berharap sekali mendapatkan rezeki yang Allah ya gantungkan, yang kemudian dia ingin raih. Maka jangan lupa anti berdoa pada suami anti setiap hari, setiap sujud ya berdoa untuk keluarga dan suami anti, dan jangan sampai anti mengkhianatinya ya, mengkhianatinya walaupun kemudian ya anti jarang barangkali bertemu dengannya, barangkali ya suami anti bekerja di luar punya kota yang cukup berjauhan, yang cukup lama barangkali, anti harus mendoakannya ya, menyayanginya. Itu sikap kita ini ya kepada pasangan hidup kita. Ini ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu hak-hak jauzain ya, al-huququl jauzain, hak-hak suami istri ini ya harus kita penuhi ya. Dan kemudian baru kita perhatikan
untuk sebagian manusia, ya, sisa daripada sikap adil kita dan menjauhi kezaliman yang kita lakukan ini. Persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW saat hajatul wada. Ya, haji perpisahan, Rasulullah SAW berpesan dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, ya, bagi kalian haram, artinya tidak boleh kita menumpahkan darah saudara kita, teman kita, sahabat kita, tidak boleh. Ya, jangankan, ya, sesama muslim, ya, non muslim tetangga kita, tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Kita berharap, kita doakan supaya dia masuk Islam, seagama, seakidah dengan kita. Nggak boleh kita tumpahkan darahnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian juga harta, ya, itu haram, harta mereka tidak boleh kita rampok, kita rampas, kita manipulasi, kita ambil, kita tipu, tidak boleh. Ya, haram, harta yang haram. Kemudian kehormatan mereka, enggak boleh kita ini menjatuhkan kehormatannya. Jangan gampang membuat isu, ya, seperti kerjaan buzzer-buzzer, ya, membuat isu, enggak boleh. Kehormatan-kehormatan orang lain enggak boleh kita, ya, lukai, kita nodai, enggak boleh. Hati-hati ini. Ini haram. Kata Rasulullah SAW, kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ya, seperti, ya, hari ini, kata Rasulullah, seperti bulan ini, seperti di kota ini. Bayangkan 15 abad yang lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ya, para sahabatnya yang tidak lain adalah sebagai umatnya kita ini, penerus, ya, maka kita nggak boleh melakukan hal ini. Sama seperti kezaliman di hari itu dengan hari ini, naudzubillah min dzalik. Maka seluruh kezaliman tersebut adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat, ya, yang akan dibalas oleh Allah terhadap pelakunya. Kemudian, ya, bisa jadi, ya, diambil, ya, pahala yang kita kerjakan selama ini, diambil, diberikan oleh Allah kepada orang yang kita zalimi. Ya, kalau seandainya kemudian tidak terbalaskan dengan hanya dengan hanya hukuman, oleh Allah diambil kita ini. Nah, qadarullah, kita menjadi orang yang muflis, yang bangkrut di hari kiamat. Beramal dengan berbagai macam amalan, kita sudah mengumpulkan pahala, tapi ada kezaliman, ya, terhadap manusia barangkali yang kita lakukan, kita tidak tahu, kita belum sempat memaafkannya atau meminta maaf, yang meminta maaf pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Itu menjadi penghalang buat kita. Ini penghalang buat kita. Kisah Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, yaitu ketika beliau sering pingsan, ya, ketika ditanya oleh pegawainya, bawahannya, ya, kenapa engkau sering pingsan? Dulu ketika aku jadi gubernur, aku pernah menghukum seseorang. Oh, dia orang dihukum karena melakukan kesalahan, sampai kemudian dia pingsan. Ya, aku khawatir itu adalah kezaliman yang pernah aku lakukan, dan aku khawatir dia menuntut aku. Khawatir, Masya Allah. Ini Umar bin Abdul Aziz, ya, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal takwanya, yang kenal adilnya. Itu ketakutan luar biasa dengan secuil kezaliman barangkali, walau menurut kita, akan tapi menurut beliau seperti
gunung yang besar yang bakal menimpa dirinya. Karena orang mukmin itu bersikap seperti itu. Yaitu kalau seandainya dia melakukan perbuatan dosa-dosa itu seperti gunung yang berada di atas kepalanya yang kemudian akan menimpa dirinya. Itu orang mukmin. Sebaliknya orang munafik yang biasa melakukan kezaliman, itu dia diibaratkan dosa besar kezaliman yang dilakukan. Ibarat apa? Ibarat lalat yang menempel di hidungnya yang kemudian dia usir seperti ini. Padahal ini jangan-jangan ya penghalang dia masuk surga. Wa iyadzubillah. Oleh sebab itu ibu sekalian, ya kita harus ya berlaku adil sebaliknya. Karena ya Allah berfirman, "Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar." Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang bersih dari semua kezaliman, ya, ketika mereka ya berusaha, itu cahaya mereka ya, ada di hadapan mereka, ya, dan ya, mengitari dirinya, ya, busrakumul yaum, ya, nanti kemudian ini kabar gembira, ya, pada hari itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, itu surga, ya, kebun-kebun yang di bawahnya banyak sungai-sungai yang indah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua ya dengan berlaku yang adil, ya. Wa iyadzubillah, kita berlindung pada Allah ya dari semua ya kegelapan di hari kiamat. Ya, karena kita melakukan kezaliman dan ini adalah akibat kezaliman yang kita lakukan. Dan jangan lupa selalu beristighfar setiap pagi dan petang. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh taubat kita, ya, dan menghapuskan seluruh kezaliman yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.